udah sampai guys ya. Kita sudah sampai di pool. Finish ya. Kisaran Tangerang finish. Sudah selesai ya. Pokoknya sudah selesai, berarti untuk trip ini kita tutup guys ya. Proses turun kapal di Merak guys ya. Nah ini si abang-abangnya sedang mempersiapkan untuk menurunkan ramdornya ya. Oke guys, selamat pagi. Hari ini jam 6.24 ya, setengah 7. Kita akan turun kapal Merak guys ya. Ini sedang dipersiapkan ya, sedang dipersiapkan untuk nyandar ini tuh di dermaga 3 guys ini guys ya. Ini si abang-abangnya sedang menyiapkan tuh diturunkan. Kita posisinya ada di sebelah kanan guys ya ini. Jadi nunggu mobil ini pada keluar dulu, baru nanti kita bisa keluar guys ya. Turun kapal guys ya. Oke. Sepi guys ya, dermaga 3 kosong. Jam setengah 7 guys ini guys. Kosong dermaga nih guys. Tol Serang berada guys ya. Cuaca hari ini sangat syahdu ya guys ya. Mendung. Jam 8 ya. Kecepatan kita nih segini ya. Tapi kita masih bisa berani lari guys ya. Atau kita agak kencang karena adem, nggak panas guys. Kita ini nanti bongkarannya keluar tol Bitung Curug guys ya. Ini bongkarannya nggak jauh dari pool kita guys. Mantep, adem guys ya. Solar aman ya guys ya. Sudah kita full tankin kembali tadi setelah turun Merak. Oke guys, kita usahakan jam 9 sudah masuk lokasi bongkar guys. Jadi biar bisa langsung bongkar. Kita keluar tol Bitung Curug guys ya. Ini satu arah sama kita arah ke pool kita guys. Nanti kita ambil arah Bitung Curug, terus lampu merah kita ke kiri. Kalau nggak salah kurang lebih dari situ jarak 5 kiloan sampai ke lokasi bongkar. Nanti sebelum masuk lokasi bongkar kita nimbang dulu guys. Pokoknya nimbang isi, nimbang kosong. Tempat timbangan sama tempat bongkar ini beda guys.
sekitar jarak 1,5 kilo dari tempat timbangan ke tempat bongkar ya. Jadi gudangnya ini belum punya timbangan sendiri guys, jadi kita pakai timbangan umum gitu. Mudah-mudahan nggak macet guys ya, karena kadang arah Bitung ini kalau keluar tol macet. Apalagi jam-jam karyawan, jam masuk karyawan sama jam keluar karyawan itu macet guys. Kita lihat aja nanti dari sini kelihatan guys kalau macet. Oke, sepertinya aman guys ya, nggak macet. Lancar jaya guys, lancar aja. Keluar tol Bitung Curug. Lancar guys ya, arah masuk tol pun lancar, ke arah Jakartanya nggak ada macet. Nikmat banget ya guys, cuacanya mendung, adem. Kalau kita dari arah Merak keluar sini udah nggak ngetap lagi guys ya, jadi tinggal keluar. Tapi kalau dari arah Jakarta dia ngetap nanti di sini, masih bayar. Jadi dari Merak tuh tadi di gerbang tol Cikupa tuh udah diglobalin. Pokoknya bayarnya kita di Cikupa tadi. Biasanya nih sampai sini nih macet karena ada yang dari arah sana juga ya kan, terus yang keluar tol. Tapi ini aman ya, tidak ada kemacetan. Hanya di sebelah kanan ini lagi sedang perbaikan jalan, proses pengecoran guys. Ini kalau sore nih, wih luar biasa macetnya kalau sore nih. Pokoknya kalau pagi jam karyawan sama sore pulang jam karyawan macet ini di sini. Nah, kita ambil kiri guys ya, dari lampu merah ini ambil kiri. Arah Curug. Oke guys, kita terabas aja ya walaupun lampu merah. Soalnya kita belok kiri. Nah, ini dia. Satu kilo lagi kita belok kanan guys ya. Belok kanan, woi. Kayaknya kita beli gorengan dulu nih guys. Beli gorengan ya.
Duh. Sis. Pengen beli gorengan guys, tapi nggak bisa, macet banget. 1 kilo lagi kita belok kanan guys ya. Kita masuk gang. Jalannya tuh kecil guys. Jadi kalau kita perwis sama mobil-mobil besar nggak bisa. Mobil kecil aja harus mundur guys. Nanti ada paugahnya guys di depan tuh. Nah ini aja pakai map ya, karena kalau kelewat wah payah guys. Jadi kita nanti masuk timbangan dulu, baru nanti kita masuk gudang. Walaupun jalannya kecil, tapi ini mau mobil besar pada masuk sini guys tuh, mobil dump truck, molen ya kan. Ini terbilang masih ini ya, nggak macet lah, segini mah lancar. Tadi arah kalau pool kita udah kelewat guys. Pokoknya ini cuman jarak 3 kilo lah, kalau dari pool 3 kiloan. Kalau dari keluar tol 5 kiloan guys. Ini jarak setengah kilo baru kita ntar belok kanan nih guys. Kita pakai maps guys ya, tapi jangan terlalu dipatokin. Maps ini cuma untuk jarak kilometernya aja, kita tahu berapa kilo lagi. Cuma untuk jalannya, khususnya untuk mobil besar ini kita harus milih-milih ya. Jadi jangan terlalu terpaku sama maps ini, oh langsung belok kanan, jangan. Kita ngelihat jalannya juga. Sekiranya jalan kecil, mending kita cari opsi lain. Gitu. Kita masih di depan sana guys ya, masuknya. Nah itu tuh di depan. Nah ini guys, masuk kita ya. Kita siapkan uang 2000-an guys, buat nasi Pak Oga. Oh, nah kan. Lihat, kecil banget jalannya guys. Ini sama mobil pribadi aja begini. Tapi alhamdulillah sih mobil pribadinya tuh pada ngerti guys. Dia maksudnya kadang kan ada yang nggak mau ngalah gitu. Kalau nggak mau ngalah nggak bisa lewat intinya sih. Bukannya kita egois ya, kalau mobil gede ini ya payah. Terlalu ngeri kalau kita maksain buat turun-turun berem gitu kan. Kalau sampai kendala malah bisa macet semuanya. Soalnya trip kemarin udah pernah saya coba ke sini. Ini trip kali kedua berarti ke sini guys. Dan alhamdulillahnya mobilnya pada ngerti gitu pribadinya. Sampai ada yang pernah mundur panjang dia ke belakang guys, nyari tempat untuk parkir dulu. Karena ya emang nggak akan bisa lewat mobil kalau sampai seperti itu.
Oke. Oke. Depan ini 100 meteran, kita masuk timbangan dulu guys ya. Coba bayangin kalau mobil gede, wes mau gimana ini coba? Ini jalan lah cukup sejalan mobil gede ini. Nah, itu timbangannya guys. Ada nomor 63. Pokoknya patokannya ada pembangunan di sini. Macet ya guys ya. Ini dia guys timbangan ya. Sempit banget guys tempatnya, pokoknya sempit ini mah. Kita tiba di lokasi bongkar guys ya. Di lokasi bongkar di daerah Curug nih guys. Nah, barangnya langsung dieksekusi karena barang sudah ditunggu guys. Alhamdulillah ya, kita langsung bongkar. Habis ini nanti kita tinggal nunggu info geseran selanjutnya dari kantor guys ya. Kalau belum ada info paling kita pulang ke Pululu, karena jarak pun dari sini cuma sekitar jarak kurang lebih 2 kiloan ya. Kita proses bongkar guys ya. Kita langsung proses bongkar nih. Kita bongkar dari samping sama belakang, jadi biar lebih cepat guys ya. Kalau wing box ini keuntungan seperti itu guys. Jadi dari samping bisa, dari belakang apalagi kan. Jadi biar misalkan dari belakang dibongkar pun kita bisa angkat dari samping biar nggak terlalu pengap atau nggak terlalu panas guys ya. Hanya kelemahannya ya seperti itu. Kalau muat-muatan yang barang geser dia harus pakai track bell nih. Jadi biar nggak kembung parah guys. Jadi mobil ini ada plus minusnya guys ya. Seperti itu. Guys, kita selesai bongkar ya. Kita lanjut jalan. Kita timbangan dulu guys ya. Karena kita nimbang di sini mau kosong guys. Jalannya guys ya, kecil kecil guys jalannya. Makanya di kalau mobil gede udah nggak bisa terus. Masuk dong besar guys. Ini pasti gunting mah, pokoknya wajib kita langsungnya guys, karena menahan mobil yang dari awal sana.
dulu guys. Tikungan pantai guys. Langsung kita guys. Nggak bisa kalau nggak gitu. Bisa kalau harus gantian. Sama mobil motor aja harus mikirin ya guys. Sama mobil, motor aja pas belok kita harus mikir tuh ya. Kita harus nahan. Mobil ya kan. Kalau biasanya yang belum pernah kesini tuh dikawal guys. Cuma waktu kemarin saya tuh bukan nggak mau dikawal karena nggak ada kontak yang sedikit kan. Jadi ya udah masuk aja kan. Cuman ya alhamdulillah lah udah tahu lokasi gudangnya, udah tahu lokasi bongkaran apa timbangan, jadi kita langsung masuk aja. Karena ya itu saya bilang kalau sampai kelewat bisa timbangan dulu nih kelewat buat rem. Maaf ya kalau langsung di dekat masjid nih harus langsung di masjid dia sebelahnya. Pinggir deh guys. Biasalah guys. Tantangan jadi supir itu di saat lagi muatan berat, jalan tanjak, jalan buruk, bisa atau masih mau kosong, bisa jalan sempit atau lagi jalan tanjak. Siapa tantangan kita guys? Nah itu suka grogi ya, harus gimana guys. Ini nggak bisa lewat. Oke. Di sini nih banyak gudang guys, gudang pabrik tuh banyak. Mungkin karena sewanya lebih murah kali ya kalau di dalam rumah kayak gini ya. Jadi pemilik gudang atau pabrik memilih membangun atau menyewa di tempat yang masuk kayak gini nih. Langit dibandingkan di kawasan atau di pinggir jalan memang pastinya lebih mahal itu ya. Kayaknya ya seperti itu guys. Enak di jalan tuh ketika kita
kita bertemu dengan orang-orang atau sesama pengendara itu yang mengerti. Karena kalau nggak ngerti dipaksain, pokoknya dalam hal apapun ya, dia kalau di jalannya harus sama-sama orang yang ngerti. Jadi untuk banyak cerita seperti apa, dia nggak ngerti harus seperti apa, biar nggak macet dan yang lainnya. Nah kalau itu lihat ada trailer guys, saya harus minggir nih guys. Lihatin ada trailer, ini baru masuk guys. Oke, kita minggir guys ya. Enak, soalnya nggak ngerti dipaksain aja kan. Yang ini kita pengen cepet jadi macet ya, seperti itu guys. Sebenarnya ngerti enak guys. Kita pokoknya kembali ke timbangan guys. Timbangan itu guys, ya keluar masuk kita wajib timbang karena kita untuk mengetahui mana barang yang kita bawa. Karena kan ini pembayaran sesuai dengan guys. Slow motion guys, bukan berubah nanti. Tadi itu lama ya. Kita parkir dulu guys ya, kita nunggu orang gudang kita yang menerima ini, karena kan ada mereka yang melakukan pembayaran untuk timbangan, karena ini kita kan numpang timbang, jadi ada biaya pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk bayar timbangan guys. Jadi bukan timbangan punya gudang, ini timbangan umum. Kebetulan udah datang guys orang timbangan lah, orang gudang kita. Oke, kita menunggu. Sip, sekarang kita tinggal nunggu orang timbangan datang guys ya. Kalau orang gudang udah datang, cuman orang timbangannya tadi katanya lagi keluar dulu. Setelah kita nimbang, kita bisa langsung keluar, kita langsung berangkat guys ya. Maksudnya berarti pekerjaan kita udah selesai, seperti itu. Kenapa kita butuh timbangan dan surat timbangannya? Karena itu untuk penagihan sisa pembayaran atau sisa ongkosnya guys. Karena kita sistemnya tonase. Kalau wilayah Sumatera mayoritas itu pasti sistem tonase guys. Jadi patokan pembayaran dia
itu di timbangan setelah kita selesai bongkar. Jadi surat jalan itu sebenarnya tidak terlalu jadi patokan. Patokan itu di saat timbangan selesai bongkar, guys. Seperti itu, guys ya. Kita lanjut keluar, guys ya. Penimbangan sudah selesai, kita lanjut ke keluar dari gang yang sangat sempit ini, guys. Kita mau geser ke pool kita, guys. Jadi kita masuk pool. Aduh, gimana nih, guys? Cukup gak nih ya? Cukup gak? Oke, kita lolos, guys ya. Tadi nggak sempat kerekam soalnya, guys. Kita keluar dari jalur sempitnya. Nah, ini kita udah ketemu jalur besar, sudah aman. Kita lanjut jalan ke pool kita, guys. Paling sekitar jarak 2 kilo dari sini nih, guys. Pokoknya kalau bongkaran ini paling enak, guys. Maksudnya enak lokasi ini ya, jarak dari pool karena dekat, cuman nggak enak masuk akses ke jalan gudang bongkaran aja sempit. Medan, Tangerang, Medan enak, guys. Kalau rutin itu kita udah nggak pening-pening nyari muatan ya kan. Banyak semua kontainer-kontainer juga masuk sini, guys. Ya, emang gimana ya, ya untungnya gitu warganya nggak ini ya, pengertian lah gitu, karena kan gimana ya, bukan keinginan kita juga. Maksudnya kita ini kan sesuai dengan arahan dari customer gitu, bongkarnya di mana gitu. Jadi kalau misalkan, mohon maaf nih buat pengguna jalan lain, kalau misalnya mau komplain kenapa mobil besar masuk sini, jangan komplain ke supirnya ya. Kalau supir ini selagi mobil bisa masuk, semacet apapun pasti dia masuk. Nah, salahkan tuh yang punya gudang atau punya pabrik, kenapa sewa atau buatnya di tempat-tempat yang sempit. Karena nggak mungkin ada alasan, pasti ada alasannya. Kalau supir ini kan hanya mengirim atau muat sesuai dengan arahan dari customer atau dari kantor gitu, guys. Kalau kita mah pengen mobil gede, gudang bongkaran besar ya kan, gudang muat besar, aksesnya lebar, itu yang kita mau sebenarnya. Bukan keinginan kita, guys, kalau kayak gini gitu loh. Nggak ada, cuman ya gimana, resiko dan tanggung jawab kita sebagai driver ya seperti ini kan gitu ya, guys. Karena saya pernah, guys, bukan di tempat muat, di pool saya, emang pool saya juga sama, guys, aksesnya maksudnya kecil. Saya pernah dimarahin sama pengendara pribadi, diomelin, kamu ngapain mobil besar masuk sini. Nah, dia tuh marah-marah buka kaca kan ya, saya turun lah. Saya bilang, kan bapak-bapak, kenapa pak bapak marah-marahin saya bilang, saya ini dari pool saya pak, pool saya di sini. Jadi kalau bapak marahin jangan marahin saya, komplain ke bos saya gituin, tuh poolnya di sana, saya bilang gitu, tuh nama perusahaannya besar kan, saya gituin. Kalau saya kan cuma supir, saya ikutin arahan dari perusahaan saya. Ya kali pak, pool saya di sini, saya suruh parkirnya di mana kan, sedangkan kita punya pool yang ada parkirannya gitu. Kalau untuk akses jalan ya gimana ya, resiko kita kan gitu. Yang penting kan saling ngerti gitu kan, saling menyadari gitu aja. Atau juga kita nggak tiap hari kok masuk pool, bisa beberapa minggu sekali kan gitu. Jadi kalau macet-macet dikit ya wajar gitu, kalau nggak macet diem aja di rumah kan, seperti itu ya guys ya. Mobil, aduh, baru malam kita cuci, guys. Tadi di jalan-jalan agak gerimis, kotor lagi. Aduh. Paling nanti di pula kita lap-lap lagi, guys ya.
Karena cuman yang kotor ban aja ini sih, ban sama kayak perisai sama karpet. Kalau ke atas masih bersih. Kayak box kabin sih masih aman ini guys. Nah, ini dia guys, gang kita, gang masuk full. Ini bukan sih, pokoknya patokan ada Alfa. Oh iya betul, ini guys. Ini dia patokan, ada Alfamart. Ini kumpar guys. Ini kumpara nih. Yo. Oke. Intinya kita di jalan ini nggak boleh egois guys. Kalau egois, wis macet. Jadi kita saling ngerti aja ya, tadi saya bilang. Kita saling ngerti sesama pengguna jalan. Kita sudah sampai guys ya, kita sudah sampai di pool finish ya, kisaran Tangerang finish sudah selesai ya, pokoknya sudah selesai. Berarti untuk trip ini kita tutup guys ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton channel ini. Sehat selalu buat kalian, dimurahkan rezeki, dipermudah dalam segala hal ya. Oke, terima kasih, selamat sore.